Puzzle demi puzzle teka-teki mengenai siapa sebenarnya Ormis atau motif dibalik teror mereka mulai terungkap. Dalam penyelidikan yang terus digali oleh Harry, Mohan dan Fatah, kebenaran yang mencengangkan perlahan muncul ke permukaan, dan semuanya bermula dari satu nama, yaitu Matthew dan omanya. Matthew selama ini dikenal sebagai otak di balik serangkaian teror kepada Mohan dan orang-orang terdekatnya. Ternyata bukanlah dalang utama. Ia hanyalah orang suruhan dari seseorang yang lebih tinggi, yaitu omanya sendiri. Sosok tua yang selama ini dianggap sebagai konflik atas masalah yang dihadapi semua ini, dan merancang skenario besar agar Mohan dipaksa menemui dirinya. Sayangnya, rencana itu melenceng jauh. Matthew gagal mengontrol keadaan, terutama setelah Mohan memukul mundur anak buahnya dan tetap nekat tampil di pensi, dan semua berantakan. Dalam kondisi yang terdesak, Matthew pun menghubungi salah satu anggota terkuat dari kelompoknya, yaitu seorang wanita. Tak hanya licik, wanita ini adalah penyusup yang sangat cerdas dan manipulatif. Ia tahu cara menyusup ke sistem keamanan Harry. Bahkan saat bicara langsung dengan Harry melalui saluran komunikasi, ia mampu mengubah suaranya menjadi pria, mengecoh Harry sepenuhnya. Harry yang saat itu berusaha menegosiasi agar Bulena, Akila, dan Zara tidak menjadi sasaran mereka, benar-benar terkecoh oleh suara palsu itu. Ia mengira sedang berbicara dengan seorang pria dari Ormis itu, namun kenyataannya lebih pahit. Wanita inilah otak bayangan yang kini memegang kendali atas Matthew yang terpojok, dan wanita ini nantinya akan membantu Matthew untuk membuat Mohan menemui omanya. Dan yang lebih mencengangkan adalah kabar yang disampaikan oleh Depon kepada Matthew yang kini goyah sini. Depon mulai terlihat di sini melihat Rose, dan ini membuat Matthew sangat terkejut karena ia tak menyangka jika Rose adalah bagian dari Mohan. Nama Rose yang selama ini dikenal catatan Ormis sebagai mata-mata, kini faktanya bahwa Zara, salah satu teman dekat Raisa, adalah Akila dan Rose, menciptakan konflik baru yang sangat berbahaya. Apakah Zara benar-benar Rose? Apakah dia selama ini hanya menyamar di lingkungan tinta persada? Harry memang yang selama ini memproteksi Zara kini mulai dihantui kecurigaan yang rasa bersalah. Jika benar, maka artinya ancaman bukan hanya dari luar. Di sini membuat Harry pun akan mengamankan segalanya. Memang Harry yang selama ini dikenal sebagai sosok yang cerdas, waspada, dan penuh strategi, kali ini akhirnya menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap yang dirancang rapi oleh Ormis. Selama ini, ia selalu berada di balik layar, memastikan semua sistem keamanan berjalan dengan lancar, memantau CCTV, dan menjaga jalannya acara pensi di balik ruang kontrol. Tapi malam itu berbeda. Malam saat Raisa tampil di panggung bersama Pop Diva, Harry tidak di tempat biasanya. Ia malah berada di sisi yang lain panggung, terseret oleh insiden yang tampak sepele, yaitu adu mulut antara Akila dan seorang perempuan yang tak dikenal. Perempuan itu nampaknya emosional, memprovokasi Akila dengan kata-kata yang memanas. Harry yang melihat itu langsung menghampiri untuk memisahkan mereka berdua, dengan tujuan melindungi Akila dari hal yang tidak diinginkan. Tapi kini ia sadar itu hanyalah pengalihan semata. Perempuan itu bukanlah penonton biasa, melainkan bagian dari jaringan anak buah Ormis yang selalu dengan sengaja untuk memancing perhatian Harry. Namun di balik ketegasan dan kecerdasan Harry sebagai seorang hacker, tersimpan sebuah dilema yang sangat berat. Harry sebenarnya sangat ingin menyelidiki lebih dalam tentang serangkaian yang terjadi di atas panggung dengan jatuhnya lampu tersebut kepada serangan Raisa, dan siapa sebenarnya dalang di balik kelompok Ormis ini, yang memiliki akses, kemampuan, bahkan jaringan yang bisa membantu menggali lebih jauh kebenaran yang tersembunyi. Akan tetapi Harry juga sangat sadar, ia bukan hanya seorang siswa biasa. Identitas sebagai hacker yang pernah membobol sistem besar untuk menolong seorang di masa lalu masih menjadi bayang-bayang yang berbahaya. Jika ia mendorong terlalu dalam, menyusup ke sistem Ormis untuk melacak data mereka secara langsung, maka resikonya tak main-main. Identitas asli Harry bisa terbongkar, dan jika itu terjadi,
Bukan hanya dirinya yang berbahaya, tapi juga semua orang di sekitarnya, termasuk Akila, Raisa, dan seluruh teman-teman di Tinta Persada. Inilah yang membuat Harry menahan diri, meski hatinya memberontak, meski ia merasa bersalah karena tidak bisa mencegah kejadian buruk pada Raisa. Harry tahu bahwa ia tidak bisa ikut campur terlalu dalam untuk sekarang. Ia harus lebih strategis, menunggu momen yang tepat, dan mencari cara agar bisa tetap membantu Mohan di balik layar. Di sisi lain di sini setelah Akila pulang dari rumah sakit, Akila pun di sini masuk kamarnya. Tapi di sini pikirannya terus berputar-putar tanpa henti dan memikirkan tentang Raisa. Bayangan Raisa terbaring tak sadarkan diri di ruang operasi masih jelas di benaknya. Namun yang lebih membekas adalah ketika kenangan mereka sebelum acara pensi dan Akila selalu ingat hal itu. Saat itu baju Akila sobek karena sabotase yang dilakukan oleh Cantika. Ia panik dan hampir menyerah. Tapi di sini Raisa datang dengan senyum yang lembut dengan ketulusan yang selalu menghantamkannya. Siapapun yang ada di dekatnya. Raisa tak hanya meminjamkan baju kepada Akila, tapi juga memilihkan baju yang terbaik dari koleksi pribadinya untuk Akila. Raisa bahkan membantu memakaikannya, memastikan Akila tetap tampil percaya diri dan anggun di panggung pensi. Ingatan itu menghantam hati Akila seperti gelombang. Air matanya tak bisa dibendung. Ia menangis pelan dalam diam, menggenggam erat baju. Di sini, ia pun rasa berterima kasih sekali kepada Raisa. Sementara itu di tengah sunyi malam, di kontrakan Zara, di sini mereka berkumpul, Harry, Fata dan juga Mohan. Dengan mata sembab dan suara bergetar, Mohan akhirnya membuka suaranya. Ia bicara pelan, namun syarat dengan emosi. Air matanya tak bisa dibendung saat ia mengulang lagi semua yang terjadi. Dari keputusannya, menghajar anak buah Ormis dan kembali ke acara pensi untuk tampil bersama band Six Play. Hingga kejadian tragis yang menimpa Raisa. Mohan menunduk dalam-dalam, memeluk kedua lututnya, lalu berkata dengan lirih bahwa ia menyesal, sangat menyesal. Bukan hanya karena melanggar perintah atau mengambil resiko, tapi karena keputusannya itu membuat Raisa, orang yang selalu mendukung dan menjadi tameng baginya, harus terbaring tak sadarkan diri di ruang operasi. Fata pun di sini menunduk ingin memeluk Mohan, akan tetapi di sini Mohan sedang dalam emosinya. Dan Fatah juga bahkan mengatakan kepada Mohan tidak ada yang menyalahkannya karena ini semua adalah sudah menjadi takdir dari Raisa. Mohan terus menangis menyesali egonya dan mengaku seandainya waktu bisa diputar, dia lebih memilih untuk menerima ancaman itu agar Raisa tetap aman. Akhirnya di sini tetapi Harry memastikan bahwa ini semua hanya baru awal karena jika Mohan tidak mau menuruti apa yang dikatakan Ormis, akan ada lagi korban selanjutnya. Mohan merasa hatinya tercabik-cabik setelah melihat sendiri kondisi Raisa yang nyaris meregang nyawa di meja operasi karena ulah Ormis dan kelompoknya, yang seharusnya tidak akan menyerang jika seandainya ia tidak melawan mereka. Mohan juga dengan mata berkaca-kaca dan penuh ketulusan, Mohan memohon kepada Dani, ayah Raisa, untuk memberinya satu kesempatan saja untuk menjaga Raisa, menungguinya di rumah sakit, dan menebus semua kesalahan yang pernah ia buat. Mohan tahu dirinya bersalah, ia tahu tindakannya gegabah, dan ia tidak siap dihukum. Namun yang ia minta hanya satu hal, diizinkan berada di sisi Raisa selama masa pemulihannya. Namun Dani selama ini menyaksikan sendiri bagaimana putrinya terlibat dalam bahaya saat bersama Mohan. Tidak bisa menerima permintaan itu. Dengan nada tegas dan dingin, Dani menolak karena ia tidak ingin Mohan berada dekat-dekat dengan Raisa lagi. Bahkan untuk sekedar menunggunya di rumah sakit pun dilarang. Bagi Dani, Mohan adalah pusat dari semua kekacauan ini. Anak-anak yang tidak tahu apa yang harus menjadi korban karena ambisi dan keberanian Mohan yang buta akan resiko. Penolakan itu menghantam Mohan seperti palu dan membuatnya sangat sakit. Ia tidak bisa menerima ini, apalagi sampai kehilangan Raisa untuk selama-lamanya.